Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman yang mungkin belum kenal saya. eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ivansyah. Biasanya teman-teman saya manggil saya dengan nama Iqbal. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai lembaga negara yang ada di Indonesia, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif. Nah, eksaminatif ini biasanya kita jarang-jarang dengar, karena yang selalu kita dengar itu ya antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sistem ketatanegaraan di Indonesia itu ia dibangun atas pembagian kekuasaan yang ada. Tujuannya supaya kekuasaan tidak menumpuk di satu tangan dan bisa saling mengawasi. Nah, di Indonesia, teman-teman, kekuasaan negara itu dibagi ke dalam 4 bidang utama, yaitu tadi tuh ada kekuasaan di ranah bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif. Nah, di video ini saya berkesempatan untuk membahas satu persatu mengenai eh, empat empat bidang utama itu tadi yang saya sebutkan dengan bahasa yang paling sangat mudah yang bakal kita dapat pahami dalam jangka waktu mungkin 6-7 menit dalam video ini teman-teman. Nah, lembaga negara dalam bidang eksekutif itu teman-teman, eksekutif itu biasanya kalau secara definitifnya adalah suatu lembaga yang melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Nah, di Indonesia, kekuasaan eksekutif itu ia dipegang oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden serta para menterinya. Jadi ada 3, presiden, wakil presiden, dan menterinya. Wakil presiden membantu kinerja presiden dalam melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Lalu para menterinya dia membantu kerja-kerja visi misi daripada hal-hal yang ingin diwujudkan oleh presiden sesuai dengan mandat Undang-Undang 45, teman-teman. Lalu presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, artinya presiden ia bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, membuat suatu kebijakan publik, dan memimpin administrasi dalam negara, teman-teman. Lalu lembaga negara bidang legislatif tadi, teman-teman, itu apa? Nah, lembaga legislatif itu adalah lembaga yang bertugas membentuk suatu undang-undang. Lembaga legislatif di Indonesia itu ya terdiri dari 3, teman-teman. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, fungsi utama dari DPR itu adalah legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam sektor suatu tingkat daerah. Lalu melalui lembaga legislatif atau itu ia harus bisa menyalurkan aspirasi rakyat dalam setiap pembuatan suatu kebijakan, teman-teman. Lalu yang ketiga, teman-teman, ada bidang yudikatif. Nah, bidang yudikatif itu adalah lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, teman-teman. Lembaga yudikatif itu juga terdiri dari 3, teman-teman. Meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), lalu Komisi Yudisial atau KY biasa kita sebut. Nah, Mahkamah Agung itu ia berwenang mengadili perkara kasasi dan pengawasan peradilan di bawahnya, teman-teman. Lalu ada Mahkamah Konstitusi ya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 NRI, sementara Komisi Yudisial itu ia bertugas menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Nah, lembaga yudikatif itu ia berperan penting agar hukum tidak tunduk pada kekuasaan politik, teman-teman. Maka
KY ini sangat bersifat sentral teman-teman, karena bila mana KY itu komisi yudisial, ia itu bersifat lembek kepada setiap hakim, maka eh, itu sangat sangat berbahaya teman-teman, karena ada fungsi yudikatifnya dia dalam lembaga suatu sektor yudikatif yang dia mengawasi setiap kinerja hakim yang ada di tingkat MA maupun MK dalam menjalankan setiap tugasnya teman-teman. Lalu ada lembaga negara bidang eksaminatif. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman, karena ini sangat jarang terdengar oleh kita teman-teman, lembaga eksaminatif ini. Nah, lembaga eksaminatif itu teman-teman adalah suatu lembaga yang bertugas memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan negara teman-teman. Nah, di Indonesia fungsinya itu dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau kita sebut dengan BPK. Nah, BPK itu bertugas memeriksa keuangan anggaran, menilai penggunaan APBN dan APBD, menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan yang ada di negara. Nah, hasil pemeriksaan BPK itu ya akan menjadi suatu dasar pengawasan DPR dalam penegakan hukum teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, sistem ketatanegaraan Indonesia itu membagi kekuasaan negara dalam eksekutif, tingkat legislatif, yudikatif, dan eksaminatif sebagai fungsi pengawasan keuangan negara ya. Nah, lalu yang keempatnya ini saling melengkapi dan saling mengawasi demi terwujudnya negara yang demokratis dan berkeadilan teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan singkat dari saya mengenai 4 lembaga negara yang ada di Indonesia, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif tadi teman-teman. Mungkin sekian dari saya teman-teman, dan sangat terima kasih karena teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.